Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat. Semoga kita selalu bahagia, selalu bersyukur atas apa yang kita dapatkan, yang insya Allah lelahnya kita menjadi lilah, dan semoga kita pun senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kembali lagi dengan saya, Jenny Marcella, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Jember, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Bapak Ibu semuanya, di sini ada tugas terkait dengan ruang kolaborasi modul 2.2. Nah, di sini kami itu ada 3 orang ya Bapak Ibu, di mana ada saya sendiri, ada Pak Isan, dan juga Bu Rita. Di sini kami akan memaparkan, atau saya akan memaparkan hasil dari diskusi kami tentang implementasi dan penguatan keterampilan sosial emosional baik bagi murid, guru, dan juga tenaga kependidikan untuk jenjang SMA. Berikut nanti pemaparannya. Terima kasih untuk semuanya. Baik Bapak Ibu, sebelum pemaparan tentang implementasinya seperti apa, alangkah lebih baiknya kita harus mengetahui dulu tentang KSE itu sendiri bagaimana. Nah, di sini KSE atau kompetensi sosial emosional itu merupakan sebuah keterampilan atau kemampuan seseorang dalam pengendalian diri, lalu membina hubungan positif dengan orang lain, serta bijak dalam berpikir, bertindak, dan juga memilih sebuah keputusan yang bertanggung jawab. Jadi, bijak dalam berpikir, bijak dalam bertindak, bijak dalam berperilaku, bijak dalam bertutur kata, dan lain sebagainya. Jadi, semua hal ini terintegrasi bagaimana cara kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik atas kesadaran penuh, dan itu akan bertujuan untuk mewujudkan salah satunya dalam budaya positif. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke pemaparan selanjutnya. Selanjutnya, di sini tentang kompetensi sosial emosional itu ada 5 ya, 5 kompetensi, 5 keterampilan yang memang ada dalam sosial emosional ini atau kecerdasan sosial emosional. Nah, yang pertama di sini ada kesadaran diri, Bapak Ibu ya. Yang kedua ada manajemen diri, yang ketiga kesadaran sosial, lalu selanjutnya yang keempat ada keterampilan berelasi, dan yang terakhir pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kita ke pemaparan yang pertama dulu, kesadaran diri. Nah, di sini kesadaran diri itu lebih kepada kemampuan untuk memahami dan juga mengenali emosi atau perasaan yang kita rasakan gitu. Jadi lebih kepada bagaimana kita merasakan, apa yang sedang terjadi, dan lain-lain. Nah, itu masuk ke dalam kesadaran diri. Lalu yang kedua, manajemen diri. Ini lebih kepada bagaimana cara kita untuk bisa mengontrol diri kita gitu ya, dalam mengelola emosi, pikiran, dan juga perilaku dalam berbagai situasi. Kesadaran sosial lebih kepada kemampuan untuk memahami sudut pandang dan berempati terhadap orang lain. Adapun keterampilan berelasi lebih kepada kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat, positif, dan saling mendukung dengan orang lain gitu ya. Ketika misalkan orang lain sedang membutuhkan suatu pertolongan gitu ya, bantuan dari kita, alangkah lebih baiknya jika kita bisa membantunya sesuai dengan kemampuan kita tentu saja ya. Nah, selanjutnya di sini terakhir terkait dengan pengambilan keputusan yang bertanggung jawabnya. Jadi di sini itu lebih kepada kemampuan untuk membuat pilihan yang konstruktif atau membangun dan juga penuh dengan hormat. Begitu Bapak Ibu. Sekarang setelah ini kita langsung dilanjutkan ke pemaparan bagaimana implementasinya yang akan dilakukan di lingkungan sekolah. Terima kasih.
5 ide implementasi pembelajaran sosial dan emosional untuk murid. Selamat menyaksikan pemaparan dari saya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, di sini ide implementasi pembelajaran sosial emosional untuk murid dalam pengembangan kompetensi sosial emosional kesadaran diri. Nah, di mana bentuk implementasinya itu adalah penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Nah, bagaimana deskripsi pembelajarannya? Di sini dengan sebelum berdoa dan melakukan kegiatan persepsi, terlebih dahulu guru akan melakukan pengkondisian kelas terlebih dahulu. Jadi, di mana guru akan melihat atau mengecek gitu ya kebersihan kelas, kerapiannya seperti apa dan lain sebagainya. Hanya di sini guru tidak langsung eh, menginstruksikan misalkan anak-anak silakan cek kelasnya terlebih dahulu, sampah tolong dibuang, tidak, tapi sebelum ke sana lebih kepada mengarahkan peserta didik dengan mengingatkan kembali keyakinan yang sudah disepakati bersama seperti apa, agar yang mendorong mereka itu bukan dari faktor luar gitu. Kita sebagai seorang pendidik hanya sekedar mengarahkan saja. Jadi di sini yang kita harapkan adanya atau memunculkan kesadaran diri akan hal-hal baik yang sudah disepakati bersama dalam bentuk keyakinan kelas. Dan hal ini tentu saja insya Allah akan memperkuat atau mengembangkan kompetensi sosial emosional, salah satunya dalam kesadaran diri. Begitu Bapak Ibu, kita lihat dan juga nanti akan dipaparkan di slide selanjutnya terkait dengan KSE yang lainnya. Baik Bapak Ibu, di sini, nah ini kata-katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Kabar Ibu juga baik. Anak-anak, Ibu akan mengingatkan kembali apa yang sudah kita tuliskan dan sepakati bersama dalam keyakinan kelasnya. Iya, betul sekali, yaitu salah satunya menyangkut kebersihan dan juga kerapihan. Maka dari itu, kita harus apa? Betul sekali, kita harus mempersiapkan diri terlebih dahulu dengan belajar membangun kesadaran akan pentingnya hal tersebut. Iya, diawali dengan melihat sekelilingnya terlebih dahulu, apakah ada sampah atau tidak. Jika ada, tolong dibuang ya nak ya, dan juga yang belum rapi. Lalu khususnya untuk anak perempuan nih yang memakai make up, tolong dibersihkan terlebih dahulu. Terima kasih. Setelah semuanya sudah siap, silahkan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oke. Nah, itu Bapak Ibu, itu adalah contoh dialog yang memang sebagai satu implementasi yang diterapkan sesuai dengan KSI yang akan kita munculkan atau kita tebalkan terkait dengan kesadaran diri. Untuk kompetensi sosial emosional yang kedua, di sini ada manajemen diri. Nah, untuk bentuk implementasinya, integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Sedangkan deskripsi pembelajarannya itu, guru memberikan proyek kolaboratif yaitu membuat profil negara di berbagai benua. Nah, jadi di sini diharapkan dengan adanya penugasan ini, siswa dapat melatih manajemen diri, salah satunya dalam hal disiplin diri, terkait dengan rasa tanggung jawab, motivasi, dan dalam pengerjaan tugasnya. Jadi di sini kita menginginkan adanya suatu kesadaran dengan adanya tugas seperti ini agar peserta didik dapat melatih hal-hal yang memang ada di dalam dirinya. Seperti tadi melatih bagaimana cara untuk bertanggung jawab, melatih bagaimana cara mereka untuk bisa menstabilkan motivasi atau menaikkan motivasi dalam pengerjaan proyek tersebut. Gitu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Kita lanjutkan saja ke kompetensi sosial emosional yang selanjutnya. Dan untuk contoh dari apa yang akan dikatakan oleh guru,
Bisa dilihat di slide selanjutnya. Terima kasih. Oke Bapak Ibu, di sini ada kompetensi yang ketiga, yaitu KSE tentang kesadaran sosial. Bagaimana cara kita sebagai seorang guru untuk bisa meningkatkan dan juga menebalkan hal-hal yang ada dalam diri peserta didik, salah satunya dalam kompetensi sosial emosional di kesadaran sosial. Di sini salah satu cara implementasinya ketika mereka akan melakukan presentasi hasil dari diskusinya. Itu di sini diharapkan akan adanya penilaian ya, Bapak Ibu ya. Di sini penilaian terkait dengan penilaian sikap. Nah, bagaimana cara mereka untuk bisa saling menghargai dan menghormati atas perbedaan pendapat yang ada. Dan juga ini pun akan dikaitkan dengan adanya keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Ya, baik Bapak Ibu, seperti itu penjelasan dan pemaparannya terkait dengan KSE yang tentang kesadaran sosial. Kompetensi sosial emosional yang keempat yaitu keterampilan berelasi. Keterampilan yang terkait dengan cara kita untuk bisa berkolaborasi yang baik, untuk bisa membangun kerjasama yang baik, untuk bisa menjalin suatu hubungan yang baik gitu ya dengan orang lain. Nah, di sini pun bagaimana cara kita sebagai seorang guru untuk bisa memperkuat dan juga menebalkan karakter yang ada gitu ya. Nah, di mana salah satunya dalam kegiatan kelompok atau dengan menggunakan metode cooperative learning. Di mana di sini ada kegiatan presentasi. Nah, di mana pada saat kegiatan presentasi ini, bagaimana cara kita sebagai seorang guru untuk mendorong peserta didiknya agar dapat saling membantu, agar dapat saling sharing, agar dapat bertukar pendapat, bertukar pengalaman, dan lain sebagainya untuk mencapai suatu tujuan bersama yang memang lebih baik. Seperti itu ya Bapak Ibu, terkait dengan kompetensi sosial emosional tentang keterampilan berelasi. Kompetensi sosial emosional yang terakhir untuk menebalkan dan memperkuat karakteristik yang ada dalam diri peserta didik. Nah, di sini KSE yang akan dimunculkan yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Bagaimana cara implementasinya gitu dengan integrasi praktik mengajar guru dan kurikulum akademik. Nah, adapun deskripsi pembelajarannya, guru mengarahkan siswa dalam memberikan penilaian dan evaluasi antar teman, baik terhadap kelompoknya dan kelompok lain, dengan mengisi form penilaian yang telah disediakan oleh guru. Nah, Bapak Ibu di sini berarti kita sebagai seorang guru telah mengarahkan atau mendorong peserta didik untuk bisa berpikir dan juga bijak dalam mengambil keputusan karena ini menyangkut masa depan temannya gitu ya. Masa depan temannya terkait dengan nilai dan nilai ini akan dijadikan sebagai referensi kita sebagai seorang guru untuk mengolah ataupun nantinya akan dijadikan sebagai nilai akhir lah seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi hal ini secara langsung akan memberikan dampak yang cukup kuat gitu bagi peserta didik dalam mendebalkan kebiasaan ataupun kompetensi sosial emosional yang menyangkut pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, begitu Bapak Ibu, ini adalah hal-hal yang memang terkait dengan implementasi um, pembelajaran sosial dan emosional untuk peserta didik. Selanjutnya, saya akan mencoba memaparkan terkait dengan implementasi pembelajaran sosial emosional untuk pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah. Terima kasih. Ide penguatan kompetensi sosial dan emosional untuk rekan pendidik dan tenaga kependidikan akan dipaparkan pada slide selanjutnya. Selamat menyaksikan. Terima kasih.
Pemaparan yang pertama terkait ide penguatan kompetensi sosial dan emosional untuk rekan pendidik dan tenaga pendidikan di sekolah. Jadi bentuk penguatan yang pertama itu kita menjadi teladan gitu. Dikuatkan dengan menjadi teladan baik bagi diri sendiri ataupun orang lain. Adapun pemaparannya akan dilakukan pada slide selanjutnya. Nah, sebelum ke sana, di sini bentuk penguatan itu ada 3. Yang pertama, menjadi teladan. Yang kedua, dengan cara belajar. Dan yang ketiga, dengan cara berkolaborasi. Oke, Bapak Ibu, silahkan untuk menyaksikan pemaparan selanjutnya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, di sini bentuk penguatan yang pertama, yaitu menjadi teladan, minimal untuk diri sendiri dan umumnya untuk orang sekitar atau orang lain. Nah, KSE yang ditebalkan atau yang memang dimunculkan di sini tentang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Bagaimana skenario penerapannya? Di sini ada kepala sekolah, guru, ataupun tenaga pendidikan yang memang menunjukkan atau menunjukkan suatu kesadaran harus menjadi sosok yang berintegrasi atau memiliki integritas yang baik gitu ya. Nah, salah satu contohnya ketika kita diberikan amanah, tentu saja kita harus bisa bertanggung jawab atas semua hal yang kita lakukan. Gitu. Salah satunya dalam pengambilan keputusan pun kita tidak bisa asal ya Bapak Ibu ya, tetapi kita harus melihat dampaknya, harus melihat bahwa ini bagaimana untuk bisa menciptakan ataupun mewujudkan apa yang telah kita cita-citakan sesuai dengan cita-cita bersama ataupun tujuan bersama. Nah, itu sebagai salah satu skenario penerapannya yang bisa memperkuat ataupun menebalkan tentang kompetensi sosial emosional yang terkait dengan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Untuk bentuk penguatan yang kedua dengan cara belajar. Adapun kompetensi sosial emosional yang ingin dikembangkan yaitu keterampilan relasi dan juga kesadaran diri. Nah, di sini skenario penerapannya seluruh guru dan tenaga kependidikan melakukan penguatan kompetensi sosial emosional ini dengan cara mengikuti kegiatan-kegiatan rutin yang dilaksanakan seperti kegiatan in-house training, lalu family gathering, dan kegiatan lainnya yang sangat menunjang untuk melatih keterampilan sosial emosional, terutama dalam keterampilan relasi dan juga membangun kesadaran diri. Ya, Bapak Ibu, itu sebagai salah satu contoh bentuk bagaimana cara kita untuk bisa mengembangkan kompetensi sosial emosional yang terkait dengan keterampilan relasi dan juga kesadaran diri. Terima kasih. Selanjutnya berarti ini adalah pemaparan yang terakhir. Adapun bentuk penguatannya yaitu dengan cara berkolaborasi. Bentuk penguatan yang ketiga ada kolaborasi. Kompetensi sosial emosional yang dikembangkan, yang pertama ada manajemen diri, kesadaran sosial, dan juga keterampilan berelasi. Bagaimana kegiatan penguatannya? Dengan melalui kegiatan sosial dan juga kegiatan family gathering contohnya. Dengan adanya hal seperti itu, insya Allah akan bisa mengembangkan kompetensi sosial emosional yang tadi saya sebutkan. Nah, adapun deskripsi tambahannya, di sini siapa, ada guru dan tenaga pendidikan, lokasinya disesuaikan dengan kebutuhan dan juga waktunya pun sama disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatannya seperti apa. Biasanya durasinya itu 1-2 hari. Adapun kebutuhan atau perlengkapannya di sini ada media permainan, lalu ada alat olahraga dan lain sebagainya. Oke Bapak Ibu, itu menyangkut bentuk penguatan yang terakhir. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemaparan modul 2.2 ruang kolaborasi telah selesai. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan juga kesalahan yang saya lakukan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Dan terima kasih untuk semua pihak yang selalu mendukung sampai bisa berjalan lancar seperti sekarang ini. Terakhir, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.